Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Akhirnya waktu yang telah ditunggu-tunggu telah tiba, yakni One Piece chapter 1041 akhirnya telah beredar. Sehingga hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah mengenai One Piece chapter terbaru. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chapter 1041 kali ini berjudul Komurasaki. Pada cover chapter kita melihat Puding meninju Niju dan Yonji karena membuli Sanji, dan kondisi Niji dan Yonji di sini masih berada dalam tahanan buku. Pada awal chapter memperlihatkan Momonosuke memberitahu Yamato bahwa dia sudah berbicara dengan Zunisa, tetapi dia tidak tahu lebih detail tentang kejahatan yang dilakukan Zunisa di masa lalu. Saat Momonosuke mengatakan ini, kita melihat Zunisa berada di sebelah kapal pemerintah dunia, tetapi Zunisa belum menyerang mereka. Zunisa berkata, "Momonosuke, aku menunggu perintahmu. Aku datang untuk bertarung bersamamu." Dan Yamato sangat senang. Yamato berkata, "Luar biasa, Momonosuke-kun, kamu bisa berbicara dengan gajah seperti yang diharapkan Oden Kozuki. Kamulah yang akan membawa dunia ini ke fajarnya." Namun Momonosuke tampaknya tidak terlalu yakin tentang hal itu. Momonosuke berkata, "Setelah membaca jurnal ayahku, aku tahu aku benar-benar tidak boleh mati. Tapi halaman terpenting dalam jurnal itu dirobek oleh tangan ayahku sendiri. Apa yang dia dan Roger lihat dan tertawakan di pulau terakhir, aku tidak tahu apa tujuan sebenarnya mereka. Ayah tidak memprediksi masa depan. Bahkan jika dia ada di sini hari ini, dia masih ingin membuka perbatasan negara ini. Aku bodoh. Aku merasa bahwa aku tidak ingin membuka Wano Kuni. Jika itu berarti membahayakan orang-orang, apakah aku pengecut karena berpikir begitu, Yamato?" Setelah kata-kata ini, Yamato terlihat khawatir pada Momonosuke. Panel berpindah ke lantai 3 kastil Onigashima. Fukurokuju telah kehilangan kesadaran. Dia di tanah benar-benar terbakar. Raizo menjatuhkan dirinya ke tanah sambil berteriak dan mulai berputar untuk memadamkan api. Pertempuran di koridor penghubung. Pemenangnya adalah Raizo. Ya, akhirnya telah dinyatakan perang terkuat di antara kedua ninja di negeri Wano Kuni ini. Dan pemenangnya adalah Raizo. Tiba-tiba Jinbe tiba di daerah itu dan melihat Raizo yang terluka di tanah. Jinbe berkata, "Hei samurai, kenapa kamu belum kabur?" Lalu Raizo pun menjawabnya, "Kamu adalah kru Luffy Dono. Aku harus cepat. Persiapan hampir selesai." Panel berpindah ke ruang harta di lantai 2 kastil. Kita melihat bahwa Orochi sangat gugup dan marah karena Fukurokuju tidak muncul. Dan Orochi bertanya-tanya apakah Fukurokuju meninggalkan Onigashima sendirian. Orochi juga bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Kazenbo. Sementara Komurasaki terus bermain biwa. Orochi berkata, "Hei Komurasaki, kenapa kamu masih bermain? Berhenti segera. Dan kenapa kamu selalu memakai topeng? Apakah kamu Komurasaki yang asli? Atau apakah kamu hanya hantu?" Tiba-tiba atap runtuh di atas Orochi yang terjebak di bawah reruntuhan. Orochi mencoba keluar tetapi dia tidak bisa dan meminta bantuan Komurasaki. Komurasaki berkata, "Oh, sepertinya kamu tidak menyadarinya." Dan Orochi pun menanggapinya, "Hah? Apa yang kamu lihat, Komurasaki? Tolong aku." Komurasaki pun menjawabnya lagi, "Aku menikahmu dengan batu laut agar kau tidak bisa berubah menjadi monster." Dan reaksi Orochi adalah, "Apa yang kamu katakan? Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mencintaiku?" Dan Komurasaki pun menjawabnya, "Mencintaimu? Betapa lucunya. Tidak ada perasaan seperti itu di hatiku." Lagu yang sangat kamu sukai ini berjudul Putri Bulan. Hiyori ingat saat ayahnya mengatakan kepadanya bahwa Oden menyukai lagu itu. Dan Hiyori menjawab bahwa aku akan belajar bermain lebih baik lagi. Setelah ini panel berpindah kembali ke masa sekarang. Hiyori mengungkapkan identitasnya kepada Orochi. Tapi Hiyori belum melepas topengnya. Hiyori berkata, "Ini adalah lagu yang disukai Kozuki Oden. Lagu yang disukai ayahku." Orochi pun kaget dengan berkata,
ayah. Hiyori pun melanjutkan, bagaimana bisa aku maksakan diri untuk tersenyum. Lalu panel berpindah ke ruang bawah tanah kastil. Diperlihatkanlah Izo yang sedang bertarung dengan melawan agen CP0. Izo menembaknya di batang tubuh dan agen menggunakan Shigan untuk melawan Izo. Izo berkata, kamu harus bertahan, Kiku. Baik Izo dan salah satu agen CP0 itu jatuh ke tanah karena terluka parah. Bos CP0 duduk di tanah. Sepertinya ia juga terluka, tetapi dia tidak sebanyak rekannya. Bos CP0 berkata, sialan Izo. Maha. Bos CP0 mendekati partnernya sambil meratap. Bos CP0 berkata, mengapa sisa kru Shirohige membantu anak itu? Maha pun berkata, cepat dan dapatkan Nico Robin. Tiba-tiba Denden Mushi bos CP0 mulai berdering. Denden Mushi itu berkata, dengarkan baik-baik, aku mendapatkan pesan baru dari Gorosei. Luffy topi jerami harus segera dihapus. Yang sontak hal ini membuat bos CP0 kaget. Bos CP0 merespon, apa yang kamu bicarakan? Topi jerami sedang melawan Kaido. Apakah kamu ingin aku menghalangi pertarungan Kaido? Tidak mungkin. Denden Mushi itu berkata lagi, aku tahu ini tidak mungkin, tetapi fakta bahwa ini adalah pertempuran kelas atas dunia adalah mengapa ini sangat berbahaya. Anda harus mengerti bahwa perintah ini diberikan untuk mencegah apa yang mungkin terjadi. Saat agen CP0 berbicara, X-Drake diperlihatkan bangkit lagi dengan kondisi terluka. Sementara Izo masih tidak sadarkan diri di tanah. X-Drake berkata, aku tidak akan mati dengan tangan kosong. Sementara di sisi CP0 yang masih mengobrol dengan Denden Mushi, Denden Mushi itu berkata lagi, kami hanya tahu rumor tentang itu. Dan bos CP0 merespon, ada apa dengan grup ini? Di area basement lain, kita melihat Usopp dan Hamlet mencoba mencari cara untuk melarikan diri sebelum kastilnya runtuh. Di sini Hamlet membawa Kinemon serta Okiku. Sementara itu, Neko Mamushi, Carrot dan Wanda akan masuk ke dalam kubah. Karena di luar, mereka bisa saja jatuh dari pulau. Karena saat ini, pulau banyak bergerak. Kita juga melihat bahwa Franky telah berhasil menangkap Roro Noazoro di udara sebelum ia jatuh dari Onigashima. Dan sekarang, Franky mengangkatnya ke tanah dengan lengan cyborgnya. Lalu di sisi lain, Nami sedang berbicara dengan Zeus di dekat pemandian kerajaan hewan di lantai dahi. Zeus berkata, mereka mengalahkannya. Nami pun meresponnya, jadi Toraukun mengalahkan Big Mom. Seberapa jauh api telah meluas di kastil? Kuharap Usopp baik-baik saja. Zeus pun berteriak, Mama! Sementara Nami langsung ngegas dengan berkata, Zeus, siapa yang lebih penting bagimu? Big Mom atau aku? Yang sontak Zeus langsung menjawab, Nami. Mereka berdua masuk ke kamar mandi. Tama dan Speed juga ada di sana bersama Marco. Marco di sini sedang menyembuhkan Komachiyo dan Hihimaru. Otama berkata, Hihimaru, Komachiyo, aku harap kamu baik-baik saja. Marco pun menjawabnya, jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Hati-hati dengan puing-puing yang berjatuhan. Sementara itu, Speed pun berkata, tolong tetap di belakangku. Dan Marco menjawabnya lagi, jangan panik dulu, kita berada di pulau paling berbahaya di dunia. Panel berpindah ke area di mana Big Mom bertarung melawan Law dan Kid. Diperlihatkan bajak laut Kid dan bajak laut Law masih bersorak, tetapi kemudian batu-batu mulai berjatuhan dari atas. Kid dan Law terlihat terbaring di tanah, kelelahan karena pertempuran mereka melawan Big Mom. Kid berkata, haruskah kita bersiap untuk Kaido? Law pun menjawabnya, tidak, kita tidak perlu. Jika Kaido yang akhirnya turun, toh kita tidak akan punya kesempatan untuk menang. Saat mereka berbicara, kita melihat bahwa Luffy dan Kaido masih bertarung. Setelah bentrokan baru dengan haki raja tingkat tinggi, pertempuran berhenti selama beberapa detik. Kaido berkata, apakah kamu memperhatikan? Anak-anak nakal itu melakukannya. Lin, mereka mengalahkannya. Luffy pun menjawabnya, jadi yang lainnya berhasil. Mereka hebat.
Kilas balik kecil dimulai di mana Kaido ingat pertama kali dia bertemu dengan Big Mom. Kilas balik Kaido dari sudut pandangnya. Jadi kita tidak bisa melihat seperti apa Kaido saat itu, tapi kita bisa melihat wujud Big Mom yang cantik dan muda. Big Mom berkata, "Apakah kamu tidak punya mulut? Halo, apakah kamu tahu cara berbicara? Mama, berapa umurmu? 15? Betapa mudanya. Apakah ini pertama kalinya kamu bergabung dengan Rox? Jangan percaya Rox. Dia orang yang tidak bisa diandalkan. Aku Linlin, wanita yang akan menjadi raja lautan. Senang bertemu denganmu." Kembali ke masa sekarang, Kaido masuk dalam mode Naki Jogo atau air mata dalam birnya. Kaido berkata, "Kalau dipikir-pikir, aku sudah mengenalmu sejak lama, nenek tua." Tepat ketika kita baru saja bersumpah untuk pergi dan mengumpulkan One Piece, ini terjadi. Saat Kaido menangis, Luffy mengejarnya saat dia berubah. Kaido menerima pukulan cepat dengan haki raja tingkat tinggi ke wajahnya. Luffy di sini menggunakan Gear Force Snakeman dan teknik Hydra. Dalam halaman ganda yang luar biasa, Luffy menggunakan serangan baru yang dengannya ia mengenai Kaido dengan beberapa jet Calverine. Luffy berkata, "Aku tidak peduli dengan ambisimu, apalagi membuat orang-orang di negara ini kelaparan. Ini adalah Gear Force terakhirku. Aku tidak akan berhenti menyerangmu sampai aku kehabisan tenaga." Kaido pun menjawabnya, "Dari mana datangnya pukulan ini?" Luffy pun berkata lagi, "Aku pasti akan menendangmu keluar dari Wano Kuni." Chapter 1041 selesai sampai di sini dan minggu depan tidak libur. Sungguh chapter yang menakjubkan. Kita akhirnya bisa melihat perkembangan dari berbagai sisi, terutama pada sisi CP0, Zoro, dan Luffy serta Kaido. Ada banyak hal yang bisa kita bicarakan seputar chapter 1041, yang mungkin pembahasan itu akan dibahas di lain video. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami diskusi dan terima kasih banyak.